Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kediaman Anggara. Pulang telat, Anggara langsung masuk kamarnya. Setelah mandi, ia pun menyempatkan sebentar mengintip Tiara. Tapi kebetulan saat ia akan kembali, malah berpapasan dengan Lisa yang sedang memegang botol Dot. "Sudah makan, Pak?" tanya Lisa basa-basi. Anggara hanya melirik, kemudian mengacungkan tangan dan berbalik pergi. Lisa sempat memperhatikan wajah Anggara yang sepertinya lelah dan sedikit pucat. "Ada apa dengan Pak Angga? Apa dia sedang sakit?" Lisa kemudian masuk ke kamar Tiara, tapi pikirannya malah terganggu. "Apa aku buatkan minuman hangat?" gumam Lisa, kemudian memilih keluar kamar lagi. Lisa perhatian bukan karena sudah jatuh hati, hanya saja ingin mengucapkan terima kasih sebab karena Anggara pengobatan keluarganya lancar. Bahkan kini rumah lama mereka sudah mulai dibangun lagi. Duit dari mana? Ya, duit dari perpanjang kontraknya dengan Anggara. Sesaat kemudian, Lisa sudah membawa segelas minuman hangat. Ia berdiri dengan ragu-ragu di depan kamar Anggara. Tok tok tok. "Siapa?" "Lisa, Pak." Di dalam kamar, Anggara bergumam. "Untuk apa dia ke sini?" Klek. Anggara membuka pintu sedikit saja. "Ada apa?" tanya Anggara tidak mau basa-basi. "Ini." "Siapa yang minta?" Lisa jelas kaget karena Anggara kembali galak seperti sebelumnya. Anggara bagai bunglon, membuat Lisa bingung saja. Kadang dingin, kadang hangat. Entahlah, membuat Lisa malah serba salah. "Bapak sepertinya kurang enak badan. Mungkin minum ini lebih mendingan." "Jangan sok tahu," cetus Anggara kasar, dan Lisa sampai tertegun. "Maaf mengganggu waktu istirahat Bapak," ucap Lisa menundukkan wajah. Anggara kemudian menutup pintunya. Ia bersandar pada pintu, sedangkan Lisa, gadis itu juga masih membatu di depan sana. Keduanya sama-sama masih berdiri sangat dekat, hanya terpisah papan kayu yang tebal. Cukup lama Lisa berdiri, entah mengapa ia merasakan sesak. Anggara yang kembali kasar dan cuek jujur membuatnya kecewa. "Lisa, sadar, bangun dari mimpimu," ucap Lisa lirih. Sedangkan di dalam sana, Anggara mengusap wajahnya yang terasa hangat. Ya, pria itu sedang demam. Anggara kemudian berjalan dan menyentuh potret Adinda yang memakai gaun pengantin yang menjuntai indah. Kenangan bersama kembali muncul, sampai akhirnya Anggara harus merasakan perih di matanya ketika ingat kejadian tragis yang akhirnya merenggut nyawa istrinya. Mungkin terlalu larut dalam kesedihan, sampai akhirnya Anggara tertidur. Ia melewatkan beberapa jam makan, tidur dengan perut kosong tapi banyak pikiran, kemarahan sang mama yang sampai saat ini tidak mau bicara dengannya, dan banyak hal lain yang membuat Anggara merasa berat menjalani hari-harinya. Esok harinya, matahari pagi bersinar cerah, langit bersih tanpa awan, burung-burung terbang dengan leluasa. Kicauannya menambah syahdu suasana pagi di kediaman Anggara. "Tuan, Tuan." Tok tok tok. Sudah pukul 7 pagi lebih, tapi Anggara belum bangun hingga Bibi meminta Lisa membangunkan suaminya. Sebenarnya para ART merasa aneh jika sudah menikah, kenapa mereka tidur terpisah. Pintu dikunci dari dalam. Merasa curiga, Lisa akhirnya minta kunci cadangan. "Nanti Tuan marah, Non." "Saya yang tanggung, Bi." Akhirnya Lisa membuka paksa pintu kamar Anggara. Kamar terlihat kosong. Lisa pun masuk semakin dalam. Kamar Anggara sangat luas. Banyak ruang di dalam sana, membuat Lisa memindai semua sudut. Lisa melihat kamar mandi juga kosong.
Anggara tidak ada di mana-mana. "Kau sedang apa di kamar ini?" Lisa jelas kaget. Tiba-tiba Anggara muncul dari walk-in closet. Pria itu menggosok rambutnya dengan handuk. Dan tunggu, Lisa sepertinya salah masuk. Ia pun buru-buru pergi, tapi Anggara malah memegang lengannya. "Kenapa kamu masuk tanpa izin ke kamar saya?" Lisa menggeleng keras. Ia hanya khawatir, tidak bermaksud berani, tapi lidahnya keluh. Apalagi pemandangan di depannya cukup membuat jantungnya meletup-letup. Itu, jawab dengan benar." Lisa menelan ludah, kemudian menjawab dengan gugup. "Itu, saya hanya khawatir. Bapak dipanggil tidak menyahut dari tadi." "Khawatir? Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu khawatir? Semalam Bapak terlihat tidak baik-baik saja. Saya hanya cemas." "Khawatir? Cemas? Lisa, ingat, ini hanya pernikahan di atas kertas. Jadi tolong, tidak usah terlalu terbawa peran. Kamu bukan siapa-siapa. Jadi jangan terlalu ikut campur, apalagi khawatir atau omong kosong lainnya. Kamu hanya istri di kertas, hanya di kertas," terang Anggara. "Maaf Bapak, saya tidak bermaksud apa-apa. Karena Bapak baik sama saya, maka saya sedikit peduli. Jika rasa peduli saya disalahartikan, saya minta maaf." Anggara kemudian melempar handuk yang dia pegang tadi. "Kamu pikir semua masalah akan selesai dengan kata maaf? Lain kali jangan berani masuk tanpa izin. Kamu tidak tahu bahaya apa yang akan kamu hadapi." "Kan Lisa hanya khawatir. Bahaya apa maksud Pak Anggara?" Lama-lama Pak Anggara semakin aneh, batin Lisa. "Baik Pak, lain kali Lisa tidak akan masuk kamar tanpa izin. Sekali lagi Lisa mohon maaf." Anggara melirik dengan tatapan sinis, masih kesal pada Lisa yang asal masuk ke kamarnya. Awalnya ia akan melepaskan Lisa, tapi karena ingin memberikan peringatan pada Lisa agar gadis itu tidak sembarangan lagi, Anggara pun sedikit menggertak. "Tidak ada lain kali, kalau sampai terjadi lagi, kamu akan tanggung akibatnya." Anggara mencengkram kedua pundak Lisa, menatap galak seperti biasanya, hingga membuat Lisa takut. "Iya Pak," Lisa jadi gugup. Kemudian tangannya refleks menyingkirkan lengan Anggara yang kekar itu dengan cepat. Lebih baik ia keluar sekarang, karena mata Anggara sekarang kembali seram. Gerakan Lisa yang spontan dan cepat itu membuat wajah Anggara seperti cumi rebus. Bagaimana tidak, tangan Lisa tanpa sengaja menyenggol handuk pria tersebut, hingga lilitan kain putih tebal itu lepas dari pinggang Anggara. Sudah jelas Anggara malu berat, apalagi pria tersebut habis dari kamar mandi. Hanya handuk yang sejak tadi menjadi pelindung tubuh bagian bawah Anggara. Dan sekarang Lisa malah membuat alat pelindung itu hilang. Malu sudah pasti. Rasanya ingin marah sekali, matanya bahkan sudah melotot, siap menerkam Lisa hidup-hidup akibat ketidaksengajaan gadis tersebut yang membuat handuknya melorot. "Astagfirullahalazim," gumam Lisa lirih sambil menutup matanya menggunakan kedua tangan. Sungguh ini pemandangan yang memalukan. Rasanya Lisa ingin hilang dari sana. "Lisa!" Anggara mendesis kesal, kemudian meraih handuk dan memakainya kembali. "Apa yang kamu lihat?" tanya Anggara marah campur malu. Gadis itu masih memejamkan mata, kemudian menggeleng keras. "Kamu tadi lihat apa?" sentak Anggara yang merasa harga dirinya terlukai. Saya nggak lihat," jawab Lisa gugup dan masih memejamkan mata. Anggara tersenyum kecut, kemudian memperhatikan Lisa lekat-lekat. "Sudah pandai berbohong, dia pikir aku bodoh," batin Anggara. "Sial!" Anggara terus merutuk dan mengumpat, benar-benar kejadian yang memalukan. "Pak, boleh saya pergi?" tanya Lisa tapi masih menutup mata. Klek, Lisa ingin mengintip tapi takut.
terdengar suara kaki Anggara yang menjauh kemudian menutup pintu. "Pak," panggil Lisa. Merasa mungkin aman, Lisa akhirnya membuka mata. Dia terbelalak karena Anggara ternyata masih ada di depannya. Spontan matanya melihat ke bawah dengan cepat. Lisa menunduk lalu mendongak. Syukurlah Anggara sudah memakai handuknya. "Kamu tadi melihatnya?" sindir Anggara yang jengkel karena Lisa berbohong. Gadis itu pun hanya bisa menelan ludah, kemudian mengangguk canggung. "Lisa," desis Anggara. Itu nggak sengaja, dan sekarang boleh saya pergi, Pak?" Anggara mengusap wajahnya dengan kasar. Perasaan pria itu seketika menjadi nano-nano, campur aduk tidak karuan antara kesal, jengkel, malu, dan ingin marah. "Bapak, boleh saya keluar?" pinta Lisa dengan tatapan memohon. Anggara yang sedang gusar melirik sinis. "Pak, saya mau keluar," ucap Lisa lagi. Jujur, lama-lama ngeri, apalagi setelah Lisa melihat pusaka Anggara untuk pertama kali. Anggara kemudian berbalik. Ia menuju ranjang, bukan untuk tidur, tapi membuka brankas kecil yang ada di dekat sana. Buk, Anggara melempar segebok uang di atas meja. Lisa beringsut. Ia mundur ketika Anggara berjalan ke arahnya. "Pak Angga tidak mabuk, tidak ada aroma seperti minuman. Tapi mengapa? Astaga, mau apa pria ini?" batin Lisa panik. "Simpan uang itu nanti," ucap Anggara. Lisa menggeleng pelan. Jangan-jangan ia dibayar untuk melayani pria tersebut. "Pak, saya tidak menjual diri," ucap Lisa gugup karena Anggara tambah dekat. "Apa kurang? Baiklah, kita lihat setelah nanti." "Pak Angga, Bapak salah sangka." Anggara sepertinya mulai gelap mata. Ya, mungkin terlalu lama tidak tersentuh, mungkin sudah mulai karatan, dan ketika ada istri sah yang membuatnya uring-uringan, apalagi Lisa sudah melihat miliknya, sebaiknya menyelam sekalian, sudah terlanjur basah.